Pemirsa, sampai kita ke akhir acara. Sebelum akhir acara, karena dibuka Anwar Fuadi, ada yang mau disampaikan, Anwar? Saya kira nggak ada. Cukup. Tapi saya kira cukup, tapi sedikit aja saya tambahkan bahwa sikap Hatta Rajasa ini adalah sikap yang patut diteladani. Siap. Mahasiswa ada 2 ya, yang baju hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gugun Gunawan dari Universitas Negeri Jakarta. Jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Dan kita menjunjung tinggi supremasi hukum, di mana hukum berada di atas segala-galanya, termasuk dalam equality of law. Tidak ada ini diskriminatif atau pemilahan, semua harus adil di sini. Hukum sendiri kan bersifat mengikat semua dan memaksa. Entah itu dia presiden, anaknya presiden, anaknya menteri, atau anak tukang beca gitu, sekalipun. Kalau memang dia salah, maka harus ditegakkan kesalahan itu. Semua ditegakkan untuk menuntut keadilan. Lalu berbicara soal Rashid, anaknya Menteri Perekonomian Hatta Rajasa, soal masalah damai itu pasti ada sebab akibatnya gitu. Kalau misalkan kita analogikan, kita nggak ada pelanggaran, kita deal sama polisi pun mengiyakan, otomatis harus ada feedbacknya dan ada profitnya yang diterima sama polisi. Begitu juga dengan kasus Rashid ini, tawaran dari Hatta Rajasa mungkin sangat menggiurkan hingga akhirnya bisa terwujudnya damai. Mungkin beda ceritanya kalau yang ditabrak itu bukan Luxio, yang ditabrak adalah Mercedes-Benz. Bakal cerita apakah dia mau untuk deal? Tidak, karena yang diambil adalah nyawa anaknya. Atau bahkan Suzuki-nya Pak Dahlan Iskan gitu, yang ditabrak misalkan. Mungkin Pak Ahmad Yani bakal lebih senang lagi untuk berkeluar-keluar soal acara ini gitu. Baik, dari UI ya. Ya. Tapi saya jawab keadaan sedikit bahwa kalau Mercedes yang ditabrak nggak ada yang kelempar keluar. Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi dari Fakultas Hukum UI. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa poin yang mungkin ingin saya sampaikan terkait dengan diskusi yang sudah kita lakukan sedari tadi gitu. Yang pertama adalah mengenai masalah adanya perdamaian yang dilakukan oleh Pak Hatta Rajasa dengan para korban. Sepengetahuan saya, adanya perdamaian itu tidak mengurangi atau tidak menjadikan penuntutan terhadap perkara itu berhenti. Artinya, biarkanlah proses hukum ini tetap berjalan. Dan jadikanlah proses perdamaian yang ada itu sebagai bagian daripada peringanan vonis terhadap kasus tersebut. Karena ketika penghentian kasus ini dilakukan, maka tujuan hukum sebagai alat untuk memberikan efek jera terhadap pelaku itu terabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi dikatakan adalah masalah diskresi dalam kasus kecelakaan ini. Dalam pandangan saya melihat bahwa sudah selayaknya dan sudah sepatutnya kita membuat semacam standar umum terkait masalah diskresi tersebut. Siapa yang membuat standar itu, kita serahkan kepada kepolisian agar terjadi kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan apa yang diinginkan oleh para pembuat undang-undang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kami di sini tidak hanya menyampaikan semacam pendapat kami, tapi paling tidak ada solusi yang kita inginkan gitu. Yang pertama, solusi yang kami tawarkan adalah kita harus membenahi terlebih dahulu sistem di kepolisian itu sendiri. Artinya terkait dengan pembuatan SIM dan lain sebagainya itu kita harus membenahi. Yang kedua adalah sudah seharusnya juga ada sosialisasi terkait dengan safety riding yang baik gitu. Dan yang ketiga adalah setiap pengguna jalan itu harus memiliki kesadaran berlalu lintas yang baik. Dan solusi kami yang terakhir adalah adanya hukum yang tegas terkait dengan kasus lalu lintas. Terakhir Bang Karni, intinya bagi saya ini adalah peringatan Tuhan terkait dengan adanya banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas. Harus mulai detik ini harus menjadi momentum yang tepat untuk seluruh sistem yang ada di negara kita untuk berbenah. Apakah itu dari masyarakatnya, departemen perhubungannya, kepolisian, dan juga aparat penegak hukum yang kemudian akan mengadili masyarakat itu sendiri. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Lukas. Terima kasih.
Terima kasih Bang Karni. Dari tadi kita membahas banyak ya, khususnya kepada mahasiswa. Saya ini punya pendapat yang lain Pak. Coba kita bayangkan ya, yang kita bahas hari ini adalah kita bicara sebenarnya adalah penegakan hukum. Jadi apa tujuan daripada penegakan hukum? Penegakan hukum itu bukan hanya menyangkut penerapan hukum. Kalau hanya hukumnya mau diterapkan secara formalistik, berarti semua kasus tindak pidana kecelakaan tadi itu yang ada korbannya harus diteruskan sampai di muka pengadilan. Itu ribuan kasusnya. Berapa biaya yang harus kita bayar untuk itu? Tadi disampaikan oleh Pak Noval itu GDP kita berapa? 3% besar sekali itu. Nah, saya ingin kita sama-sama orang yang bergerak di bidang hukum dan di sini para advokat. Marilah kita berpikir apa yang didengungkan restoratif justice itu patut kita pikirkan Pak. Karena apa? Karena penegakan hukum itu tujuannya adalah untuk menciptakan tercapainya suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, dan terjadi tatanan dalam masyarakat itu yang harmonis dan adil. Jadi kita harus ukur hari ini, khususnya peristiwa sama Rashid, apakah tujuan pemidanaan itu masih perlu atau sudah tercapai? Karena tadi saya dengar ini sudah direstorasi, keadilan ini sudah direstorasi, artinya sudah diadakan dialog dan mediasi, tercapai suatu keadilan bagi si korban atau keluarga korban, di mana sudah ada pernyataan-pernyataan tidak menuntut, di mana ada surat berdamai, dan juga ada surat yang saya dengar disampaikan kepada pihak kepolisian untuk tidak diteruskan lagi karena mereka tidak mau lagi mempermasalahkan. Lepas dari latar belakang kenapa surat itu lahir, kita harus memandang secara positif. Kalau memang ini sudah dilakukan, tujuan pemidanaan ini apa lagi? Terlepas daripada formalistik menyangkut undang-undang tidak pidana, baik undang-undang 22, KUH pidana, pasal 310, pasal 33, 359 dan lain-lain, ya kami ngerti apakah mau dikatakan itu kejahatan atau pelanggaran, apakah itu kelalaian, ya kita ngerti itu semua. Tapi tujuan dari pemidanaan ini apa? Apakah kita akan menambah lagi satu korban, yaitu yang dituduh melakukan pelanggaran sehingga adanya korban jiwa? Itu pun masih harus diuji, apakah benar-benar dia bersalah. Kita tidak bisa langsung menuduh gitu loh. Nah, tetapi kalau pihak si korban atau keluarga korban itu sudah bisa menerima, sudah mengikhlaskan, dan sudah memberikan suatu perhatian yang begitu besar, yang tadi dikatakan seperti takwa, sudah berakhlak. Ini kita manusia yang harus mengerti Pak, kita semua beragama. Situasi yang seperti ini harus bisa kita cari jalan keluarnya. Semua bisa terjadi pada keluarga kita, pada diri kita sendiri Pak. Apakah semuanya harus diterapkan secara formalistik? Pertanyaannya di situ. Jadi saya berpikir alangkah baiknya kalau restoratif justice itu sudah bisa diterapkan. Ingat, hukum itu bisa dirubah, fakta tidak bisa dirubah. Law can be changed, fact you cannot change. Jadi dalam situasi seperti ini tidak semua hukum yang formalistik itu harus diterapkan. Bisa dikesampingkan dalam keadaan tertentu. Kita lihat situasinya, kasuistisnya. Kalau rasa keadilan sudah tercapai, rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban sudah tercapai, tidak perlu lagi karena itulah tujuan dari penegakan hukum. Saya kira cukup, Pak Benyamin. Saya kira semua hakim pernah menangani soal-soal seperti ini, tabrakan maut ya. Kecuali mungkin hakim non karier yang di Mahkamah Agung sekarang belum pernah mengalami. Memang peristiwa tabrakan maut itu kalau dibawa ke pengadilan memang variabel hukumannya, situasional. Saya pernah mengalami pada saat saya bertugas di Banten itu jangan mengharapkan hukuman di bawah 1 tahun itu bisa diterima oleh masyarakat. Itu terutama misalnya di daerah Ciamas itu. Golok bisa bicara. Itu. Tapi pada saat kami pindah ke Bali, pasalnya sama, peristiwanya sama, yang mengagetkan adalah justru sang keluarga korban minta supaya
hakim tidak menerima hukuman karena falsafah karma pala. Itu memang variabel. Kemudian juga belum tentu tabrakan maut itu mengakibatkan seseorang untuk para pelaku itu dipidana dan sebagainya. Karena tidak semua tabrakan maut itu bisa dipersalahkan kepada si pengendara. Banyak kejadian. Kadang-kadang kalau kita nabrak, misalnya contohnya di Warung Buncit itu hampir semua bus Transjakarta. Begitu kejadian, ada yang anak kecil meninggal, padahal anak kecil itu nyelonong sendiri tanpa pengawasan ibunya, kemudian dia menabrak. Masyarakat sekeliling sudah menyalahkan. Dan tentunya kita juga harus, dan apa yang terjadi dengan suatu tabrakan maut itu suatu musibah yang tentunya bisa terjadi saja pada setiap orang, termasuk kita-kita yang hadir di sini. Setiap kemungkinan, walaupun kita hati-hati dan sebagainya, tahu-tahu ada yang nyebrang, ya. Walaupun itu merupakan apakah itu suatu kelalaian, saya kira kita harus ujilah. Jadi dalam hal ini, ya kita tentunya bisa menerapkan apakah apa yang diterapkan itu situasional, apakah itu hal bisa dihukum, apakah itu hukum percobaan dan sebagainya. Yang menarik perhatian bagi kami, bagi saya pribadi adalah faktor perdamaian. Karena biasanya, ya, saya melihat keluarga masih berduka. Tapi dalam keluarga masih berduka, tidak dalam sekian hari sudah ada akte perdamaian. Itu yang merupakan suatu pertanyaan. Ya, karena dalam hal ini kita mengukur dalam diri kita sendiri lah. Kita masih dalam sedih, duka dan sebagainya. Keluarga kita meninggal, kemudian dalam 1-2 hari sudah ada akte perdamaian. Itu yang bagi saya menarik perhatian untuk, ya, lebih baik kita transparan lah apa yang terjadi. Sekian. Terima kasih. Baik, Gabriel. Ada beberapa catatan Bang Kani. Pertama, saya sangat memahami kekhawatiran Bang Kani atau yang Bang Kani persoalkan soal penggunaan pasal 338 itu pembunuhan. Karena ada hal yang lebih penting saya kira yang perlu kita perhatikan bersama, yakni menyangkut soal tertib sistem hukum. Karena menurut saya dalam hal dunia lalu lintas itu ada sistem hukumnya tersendiri. Dan kita mesti tertib dalam sistem hukum yang ada yang mengatur tentang lalu lintas. Jadi tidak bisa sistem hukum, misalnya pembunuhan 338, kemudian dicampur adukan begitu saja. Jadi mesti ada disiplin atau tertib dalam sistem penggunaan sistem hukum itu. Itu yang pertama. Yang kedua, menarik memang pendekatan dengan restoratif justice, keadilan restoratif itu, karena dalam sejarahnya pendekatan keadilan restoratif itu merupakan reaksi terhadap kegagalan sebenarnya pendekatan keadilan retributif yang terjadi ketika hak-hak korban diambil alih oleh negara, kemudian korban itu ditinggalkan. Kita mengenal dalam keadilan restoratif itu ada primary stakeholders-nya, itu para korban, kemudian dan pelaku, dan juga ada secondary dan seterusnya. Nah, di dalam pendekatan keadilan restoratif, semua korban ini dilibatkan. Mereka, hak-hak mereka sebagai korban tidak diambil alih oleh negara. Negara hanya menjadi fasilitator. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri, itu sebenarnya pendekatan restoratif yang informal. Sama juga saya kira apa yang telah dilakukan di forum ini dalam beberapa kasus. Misalnya, ke dalam kasus tabrak siapa namanya sebelumnya Apriliani, ketika para korban itu juga dihadirkan di forum ini dan mereka mengungkapkan bagaimana perasaan dan kemudian mereka saling memaafkan. Juga ada beberapa kasus lain yang juga dilakukan di forum ini. Nah, saya kira ini yang perlu pendekatan-pendekatan yang sekarang ini informal yang juga berakar pada kultur budaya kita. Ya, saya kira ini perlu ditanggapi oleh DPR untuk memformulasikan dalam
hukum formal kita. Saya kira itu. Baik, itu usulan kesimpulan bahwa restoratif kayaknya memang perlu kita rangkum dalam undang-undang. Karena kalau tidak akan terjadi perbedaan-perbedaan penegakan hukum. Dan kita tidak berharap bahwa hukum itu akan dianggap tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan jangan sampai terjadi sebuah cerita di Italia, di penjara Italia, seorang napi menempelkan sebuah pamflet di depan penjaranya dan tidak tahu siapa yang nulis karena dia tulis namanya anonimus. Isinya tidak semua yang di dalam terali ini adalah penjahat dan tidak semua yang di luar itu orang baik. Kita ketemu AFC yang akan datang.